kekerasan seksual yang terjadi di Pati itu kan Iya. miris sekali. Kekerasan seksual di kalangan lingkungan agama. Iya. Ya, kalau dalam hal ini di kalangan pesantren ini bukan pertama. Korbannya bukan cuma perempuan loh. Kekerasan seksual itu. Laki-laki pun bisa jadi korban dan banyak sudah jadi korban. Itu sih ngaco banget ya, super ngaco, super gila. Ada yang salah kaprah mengatakan terjadi lubrikasi kok gitu, atau bahasa awamnya basah kok dia. Gitu. Pasti dia mau. Ya di pesantren kan pakai baju tertutup semua. Iya. Di kalangan lingkup agama baju tertutup semua. Tapi bisa menjadi korban. Oke, hari ini perdana kita ada di podcast Tanya Mbak Yen. Selamat siang Ibu Yeni, Mbak Yeni, kita hari ini. Selamat siang Mbak Sisi. Senang sekali Ibu kita berjumpa kembali ini di episode kita yang perdana ya Bu ya. Ini kita mau ngebahas sebenarnya soal kekerasan seksual yang sering kali terjadi di lingkup agama. Tapi first thing first aku mau nanya sama Ibu. Kehidupan pesantren di zamannya era Mbak Yen itu seperti apa sih Bu? Bangun jam berapa? Boleh megang HP nggak? Gitu-gitu. Kehidupan pesantren saya rasa nggak terlalu berubah ya sampai sekarang. Tapi pesantren tuh macam-macam. Ada pesantren salaf, ada pesantren modern, pesantren tradisional gitu ya. Nah jadi tapi rata-rata hampir semua pesantren itu memang bangunnya tuh pagi banget dini hari. Jam berapa sih Bu itu? Ya 3:30 gitu ya. Kadang ada jam 3, 3:30. Biasanya itu sholat tahajud dulu, zikir-zikir segala macam sampai subuh. Habis subuh sampai jam 6-an itu biasanya kemudian ngaji dan lain sebagainya. Terus persiapan, mandi, sarapan dan lain sebagainya. Nah, dari jam 7 sampai siang sekolah kan biasanya. Nah, sekolah ada yang sekolah umum, ada yang sekolah madrasah, gitu-gitu. Oh, ada pembagiannya lagi ya? Iya, bisa sekolah di lingkungan pesantren sendiri juga, gitu. Jadi berakhir aktivitas jam. Nah, terus kemudian sholat zuhur, makan siang, ya, lanjut lagi kegiatan sampai asar, ya, jamaah lagi. Habis itu ada biasanya olahraga, ekstrakurikuler dan lain sebagainya, termasuk istirahat sebentar di situ tuh semuanya. Organisasi apa semua di situ. Nah, habis itu maghriban bareng, kemudian ngaji lagi, terus sampai isya. Nah, habis itu makan malam, terus ngaji lagi, sampai malam, biasa di atas jam 10 lah pasti gitu, baru tidur. Jadi padat banget sebetulnya. Padat karya ya padat sebenarnya. Sekali. Jadi bukan cuma belajar ilmu dunia, tapi juga belajar ilmu agama kan. Belajar kitab, belajar ada yang belajar bahasa, balaghah, belajar yang tahfidz Quran, belajar ngafalin Quran, nanti harus nyetorin hafalannya gitu-gitu. Kitabnya kan juga macam-macam ya Bu, ada kitab gundul, kitab kuning ya, Bu. Oh, banyak sekali. Tapi Bu, ini spesifik ya Bu ya. Sebenarnya ini kita lagi ngebahas juga soal kekerasan seksual yang terjadi di Pati. Itu kan miris sekali sebenarnya. Dan bukan yang pertama. Kekerasan seksual di kalangan lingkungan agama. Ya, kalau dalam hal ini di kalangan pesantren ini bukan pertama. Di tahun ini, tahun-tahun lalu juga banyak. Berulang. Puncak sifatnya. Gunung es banget ini. Berulang kan Bu sifatnya. Menurut Ibu apa ya tetap Bu? terjadi. Tetap terjadi. Ya. Apa ya Bu ya yang menurut Ibu apa sih maksudnya kekerasan seksual ini kenapa ya? Pertama ya Mbak Sisi, kita tentu harus mengucapkan ini ya, ikut bersimpati ya terhadap para korban kekerasan seksual di Pati. Dan tentu pesan kita kepada adik-adik kita adalah bahwa apa yang terjadi pada mereka ya ini bukan kesalahan mereka, dan kita juga harus menyatakan kepada mereka terima kasih atas keberanian mereka berani mengungkapkan kasus ini, berani bersuara, berani speak up. Nah, ini perbuatan yang sangat keji yang terjadi pada mereka, dan mereka tidak bersalah, mereka korban. Walaupun mungkin pasti sangat ini ya, perasaannya campur aduk nggak karu-karuan, bukan cuma marah, sakit, sedih, takut semuanya ya. Tapi yang paling penting mereka harus tahu bahwa diri mereka tetap utuh. Mereka tidak ternoda. Ya, mereka tetap manusia yang seutuhnya. Dan kita terima kasih, kita kagum pada keberanian mereka, dan mungkin kita berdua bisa mengirimkan rasa sayang kita, rasa cinta kita pada mereka. Itu
paling penting dulu harus kita sampaikan kepada mereka, Mbak Sisi. Benar sih Mbak Yan. Miris Mbak Yan, karena maksudnya traumanya itu nanti juga pasti akan Panjang. berprogres. Dan yang healing. terjadi di Pati ya, Yes. kalau yang saya dengar ya dari jaringan-jaringan di Jawa Yep. Tengah, ini orangnya bukan kiai juga. Oh. Ternyata dia hanya sekedar membuat pesantren, membuat sekolah agama lah ya gitu. Nah, tetapi bahwa persoalan semacam ini di mana terjadi kekerasan seksual di lingkungan agama dan bukan cuma di pesantren ya. Bahkan kalau kita lihat di luar sana ada banyak data, misalnya bahwa gereja Katolik katakanlah kasus-kasus pelecehan dan lain sebagainya terjadi sepanjang sejarah juga gitu ya. Artinya kita ingin mengatakan bahwa kekerasan seksual bisa terjadi dimanapun, di lingkungan agama apapun, gitu kan kira-kira. Di kemarin saya baca di Thailand ya, tidak nggak lama ya dulu ada kasus kekerasan seksual yang terjadi antara ini pendeta Buddha juga. Oh, oke. Jadi artinya ini bukan masalah agamanya, ini bukan masalah pesantrennya. Ini ada relasi kuasa yang disalahgunakan. Ada orang yang menggunakan posisinya sebagai pemegang otoritas melakukan manipulasi menggunakan bahasa agama. Nah, kalau udah bahasa agama biasanya orang takut. Biasanya rata-rata orang nggak paham. Nah, kalau udah nggak paham diterima mentah-mentah. Ditelan, diiyain aja. Padahal ini manipulasi. Yes. Agama tidak pernah mengajarkan hal-hal semacam ini. Pasti bahkan justru melarang. Ini kan kejahatan gitu. Benar. Speaking of relasi kuasa, ini berarti ada red flag dan green flag yang harus diwaspadai oleh orang tua ataupun calon-calon siswa. Aku sudah menyiapkan sesuatu. Oh, apa itu? Ada red flag atau green flag. Berarti kalau red flag setuju. Kalau misalkan green flag, kebalik. Kalau red flag berarti tidak setuju. Tidak setuju. Kalau green flag setuju. Oke. Nih, Mbak Yan pegang Mbak Yan. Saya pegang. Silahkan. Aku punya. Ya benar. Kita punya pertanyaannya. Yang pertama, red flag versus green flag. Pengasuh atau ustadz yang sering mengisolasi santri tertentu secara pribadi. Terus panggilannya ada anak kesayangan ke kamar pribadi. Dapat perlakuan khusus deh pokoknya. Red flag apa? Jelas. Red flag ya. Red flag banget. Red flag banget loh bang gitu ya. Oke. Terus selanjutnya adalah budaya tabu untuk speak up. Santri yang lapor dianggap mencemarkan nama baik atau melawan otoritas agama. Red flag atau green flag? Sangat red flag. Sangat red flag. Harus diingat ya. Very very red flag. Gini Mbak Sisi, mau lanjut dulu atau? Lanjut dulu. Oke. Lanjut dulu ya Bu, nih ya. Tidak ada perempuan dewasa yang independen di lingkungan santriat perempuan. Semua dikontrol dalam pengasuh laki-laki. Red flag or green flag? Jelas red flag lah. Red flag ya. Gimana tuh Bu? Red flag very very grand, extreme red flag ya ini Bu. Red flag banget. Gimana? Kenapa Bu tadi Bu? Hah? Kenapa Nggak, tadi? terusin aja dulu. Terus dulu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ada aturan jelas soal interaksi pengasuh sama santri, terutama lintas gender dan tidak ada area yang itu green flag. Memang harus begitu. Green flag, jelas. Ada akses komunikasi yang terbuka dengan orang tua. Green flag banget. Green flag ya. Iya dong. Terus juga ada mekanisme pelaporan yang jelas serta independen. Jadi bisa lapor ke lingkungan. Green flag green ya. Flag. Dan diterima laporannya ya. Yes, bukan ditaruh di bawah permadani gitu kan. Nggak boleh gitu. Jadi itu ya, Bapak Ibu-ibu ingat red flag dan green flag sebelum daftar ke pesantren. Gimana tuh Mbak? Jadi yang paling penting yang anak-anak harus ingat ya, la ta'atu fi ma'siyah. Tidak ada kewajiban untuk taat dalam hal-hal yang sifatnya maksiat. Jadi kalau ada yang mengatakan ini semua atas nama agama, nah itu jelas salah, nggak perlu ditaati. Memang santri wajib taat pada kiainya, pada penyainya, pada gurunya. Karena memang dalam ajaran agama kita ya, Sayyidina Ali itu pernah mengatakan bahwa orang yang mengajarkan kita bahkan satu huruf saja, itu kita sudah punya hutang kepada orang itu. Ajarannya seperti itu gitu. Tetapi itu kan hal yang ma'ruf atau hal yang baik yang diajarkan. Nah kalau hal yang maksiat ya nggak boleh, bahkan harus dilaporkan. Sebaliknya jadinya kalau yang diminta atau yang diajarkan adalah hal-hal yang sifatnya maksiat, jelas langsung
red flag, Red flag gitu. abis Red flag, tidak setuju. tidak boleh. Jauh-jauh gitu. loh gitu Iya, ya. Oke. gitu. Tapi gini Mbak Yan, sebenarnya kalau bicara kekerasan seksual nih kerap kali korban. Dalam hal ini mungkin karena kita speaking of ini ya Bu ya, banyaknya kan data mengatakan perempuan juga. Kerap kali itu dikatakan dia juga nikmatin atau kayak kenapa bisa dikonsider as kekerasan seksual, sama-sama nikmatin kok dua-duanya. Nah, Oke. gimana ya itu ya? Jadi gini, ada beberapa hal ya. Yang pertama aku mau sedikit meluruskan ya. Iya. Soal korban. Oke. Korbannya bukan cuma perempuan loh. Oh. Kekerasan seksual itu. Laki-laki pun bisa gitu. jadi korban dan banyak sudah jadi korban. Ah. Gitu. Jadi kalau statistiknya 1 dari 3 perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan seksual. Kalau laki-laki 1 dari 6 atau 7 laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Tinggi kan? Oke. Tuh ternyata. Cuma kalau laki-laki itu dianggap sangat tabu. Karena kemudian isunya seolah-olah dia tidak lagi maskulin. Ya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan soal orientasinya akan jadi seperti apa. Jadi rata-rata korban laki-laki tidak berani speak up. Dipendam sendiri. Sehingga seolah-olah datanya kecil. Padahal banyak banget. Dan itu bisa dilakukan ya. Kekerasan seksualnya bisa dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki. Bisa juga dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Wow. Itu data statistiknya jelas banget di dunia, bisa dicari, gampang itu sekarang. Nyari datanya itu gitu. Nah, kalau kasus yang terakhir kemarin itu kan ada siapa sih? Syekh Misriyah atau yang katanya dari Mesir gitu. Yang itu sih ngaco banget ya, super ngaco, super gila dia mencoba untuk mendoktrin calon korbannya dengan mengklaim macam-macam, bahkan katanya Nabi Muhammad melakukan ini dengan Ali. Ini gila apa ini orang? Ya kan? Gila banget gitu. Cuma kalau korban itu mempercayai apa yang dikatakan ya jadi korban. Nah, jadi penting sekali anak-anak untuk bisa membedakan ini mana yang benar, mana yang salah. Kita harus terus mengedukasi anak-anak kita. Mana yang diperbolehkan oleh agama, mana yang tidak boleh. Mana yang masuk akal, yang common sense, mana yang enggak. Gitu. Dan harus berani speak up. Harus berani speak up gitu. Dan kita ya semua ini masyarakat, jangan normalisasi hal-hal semacam ini. Dan jangan hukum korban. Wah iya lagi, itu sering banget kejadiannya kayak, kan lo mau juga. Nah itu tuh. Jadi seolah-olah, ada dua ya, jadi korban tuh seolah-olah yang pertama, karena dia udah ternoda. Di mata mereka seolah-olah sudah ternoda. Padahal nggak ternoda lah. Orang ini kejahatan kok, ini korban kok, ya kan? Apakah korban penjambretan itu juga nanti misal pencurian itu ternoda kan enggak? Padahal itu sama-sama kejahatan. Nah, jadi banyak korban pemerkosaan misalnya dinikahkan dengan pemerkosanya, kebayang dong? Itu ada menjadi korban 2 kali, banyak di masyarakat kita. Maksudnya kenapa mereka memutuskan untuk bercerai? Karena buat mereka ini dianggap aib. Dianggap aib, ya udah nikahin aja. Kalau udah nikah kan udah sah, nggak apa-apa. Bukan pemerkosaan lagi. Ya enggak juga, tapi cara berpikirnya keliru banget jadi. Ya kan nggak akan menggugurkan peristiwa kekerasan. Kejahatannya terjadi dan kebayang traumanya dari si korban. 2 kali dia trauma. Iya, dan dipaksa seumur hidup menghabiskan waktu. Betul. Konsepnya udah hamil, nikahin aja. Iya. Nah, padahal kalau dalam Islam ya, itu boleh digugurkan dalam kondisi tertentu. Misal hal semacam ini, ya pernah ada fatwa soal itu. Itu. Nah, jadi ya karena trauma yang disandang oleh oleh yang korban itu kan luar biasa sekali. Itu, tapi kemudian malah justru dijadikan korban untuk kedua kalinya lagi. Nah, bahkan yang tadi kamu bilang, seolah-olah disalahkan lu sih yang mengundang. Gitu. Nikmatin juga tuh gitu loh. Dan pelaku kadang-kadang mengatakan, enggak, ini bukan atas dasar paksaan kok. Dia kayaknya juga mau juga, suka-suka juga gitu. Nah, itu ada yang namanya kalau term medisnya ya gitu ya, itu ada namanya arousal non-concordance. Arousal non-concordance itu adalah reaksi dari tubuh ketika terjadi sebuah stimulan secara fisik juga. Contohnya gini ya, contohnya kalau lutut kita dipukul kan pasti langsung naik ke atas tuh kalau dokter
ini dokter nguji refleks kita. Tubuh kita tuh banyak refleksnya. Oke. Kalau kamu dikritikin, kamu nggak suka dikritikin, tapi kamu otomatis ketawa. Tapi tetap aja sebenarnya kamu nggak suka. Nggak suka, iya. Ya, itu refleks tubuh. Iya. Gitu. Demikian juga korban pemerkosaan. Ada yang salah kaprah mengatakan terjadi lubrikasi kok, gitu. Atau bahasa awamnya basah kok dia, gitu. Pasti dia mau. Enggak, itu reaksi tubuh untuk melindungi diri. Karena kalau enggak, tubuh tuh merasa ini ada kondisi bahaya. Ketika dia tegang, itu kulitnya bisa terkelupas, tergesek dan lain sebagainya, ya kan? Tubuh melindunginya dengan cara mengeluarkan cairan. Nah, walaupun secara mental dia menolak, walaupun dia marah atau takut, tegang dan lain sebagainya dalam paksaan, tapi tubuh bereaksi lain supaya apa? Melindungi, melindungi supaya tidak terluka. Nah, ini oleh pelaku kemudian diartikan bahwa melindungi, ini apa namanya menikmati? Yes. Enggak, enggak. Pemerkosaan adalah ketika ada suatu tindakan dipaksakan kepada kita, ya, terutama tindakan seksual, dan kita tidak mau. Tuh, walaupun tubuhnya seolah-olah kelihatannya gitu ya, seolah-olah terasanya bisa diartikan menikmati, enggak. Tuh, nah ini banyak salah kaprah di masyarakat kita yang harus diluruskan. Oh gitu ya. Karena kalau nggak kasihan korbannya. Kasihan sih, apalagi Mbak. Stigma. Bener, stigma Mbak. Apalagi tuh kalau udah kayak gitu tuh kayaknya kalau aku baca orang-orang yang akhirnya kayak baru speak up berapa bulan kemudian. Iya. Itu malah disalahin kayak misal kenapa baru ngomong sekarang yang kayak gitu-gitu loh. Padahal kalau mau ngomong itu kan berat sekali. Iya. Dia pasti takut. Iya. Takut apa? Takut dihakimi, takut dianggap tidak suci lagi, takut dianggap ternoda, takut akan diancam ya oleh pelaku. Banyak sekali ketakutannya. Takut akan masa depannya, takut nanti kalau orang tahu nggak ada yang akan menerima aku, nggak ada yang akan mencintai aku, kan gitu. Takut dianggap bahwa dia sebenarnya yang minta diperlakukan seperti itu gitu. Nah itu tuh ngaruh ke ini juga, stigma pakaian. Kerap kali juga dibilang gini Mbak Yan, lu sih pakai baju seksi-seksi, makanya dipakai gitu. Maaf ya ini bahasanya agak seronok, cuman kan itu bahasa interaksinya. Nah kalau yang gitu-gitu gimana ya kita mengininya? Ya di pesantren kan pakai baju tertutup semua. Iya. Di kalangan lingkup agama baju tertutup semua. Tapi bisa menjadi korban pelecehan seksual dan perkosaan. Ya, jadi bukan bajunya yang membuat orang itu bisa berpotensi jadi korban. Yang bisa membuat orang berpotensi jadi korban adalah ketika dia berada dalam posisi kelihatan lemah. Posisi lemah. Karena pemerkosaan itu biasanya, atau pelecehan, itu bukan cuma tentang nafsu, tapi tentang dominasi. Pelakunya. Jadi pelakunya terhadap korban atau calon korban. Kalau calon korban tidak menolak, nah itu bisa menjadi korban. Tapi kalau calon korban dari awal menolak, mungkin dia akan mundur. Nah, jadi mau pakai baju tertutup atau baju terbuka, ya, kalau dia berada dalam posisi yang lemah, dia bisa menjadi calon korban. Lemah ini gimana sih, Mbak? Lemah, contohnya lemah itu bisa macam-macam ya. Lemah secara mental, dia nggak berani nolak. Itu juga lemah posisinya ya. Lalu posisi ada relasi kuasa. Misalnya guru terhadap murid, itu ada relasi kuasa yang timpang. Mereka nggak setara. Nah gurunya bisa menggunakan otoritasnya untuk menekan si murid. Pokoknya kalau kamu nggak macam-macam sama saya, aku nggak lulusin kamu. Itu banyak terjadi juga. Mau guru di umum ataupun di pesantren bisa saja, atau di gereja atau dimanapun gitu ya. Atau di lingkungan agama apapun gitu. Itu bisa, itu namanya relasi kuasa. Atau kalau dalam kasusnya Panjat Tebing, federasi yang saya pimpin kemarin ya, kasus pelecehan seksual yang terjadi, itu dari coachnya terhadap atlet. Atletnya diancam. Kalau kamu nggak ngikutin, nggak mau dengan apa yang saya mauin, gitu, melakukan apa yang saya minta, kamu saya keluarkan dari pelatnas. Kan kurang ajar. Gitu. Menunjukkan dominasinya tadi itu. Iya, ini relasi kuasa, kekuasaan otoritasnya di abuse lah ya. Ini abuse of power.
Gitu. Jadi penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan otoritas Berarti untuk memaksakan kehendaknya. Gitu. kalau kita ngedenger motifnya kan Bayan berarti sebenarnya ini kan jauh dari orang normal. Berarti bisa ini kita tentang dominasi, tentang kontrol ini jadinya yang terjadi. Normal Orang normal nggak mau maksa orang lain lah untuk macam-macam. Kalau mau berhubungan ya, tentu dengan rasa cinta, dengan rasa hormat. Kan pokoknya begitu orang normal dengan konsen, ya dengan keikhlasan kira-kira kan gitu, dengan persetujuan. Nah, kalau orang-orang yang memang suka melecehkan seksual, orang-orang yang suka yang pemerkosa, mentalnya udah berbeda. Dia itu get off from attacking others, gitu. Artinya bahwa dia merasa puas kalau bisa mendominasi orang lain atau menaruh orang dalam posisi yang lemah. Ini kan persoalan mental, ini mental health berarti dia. Jadi dia masalah. Nah, jadi ada kasus-kasus nih di seluruh dunia ya, bukan cuma di Indonesia. Ada pemerkosa, serial rapist. Jadi dia pemerkosa yang terus-menerus pemerkosa sampai akhirnya ketangkep. Tapi ternyata dia bertanggung jawab atas berbagai macam kasus pemerkosaan, 40-an kali. Aduh, serem banget. Korbannya aneh-aneh, ada juga nenek-nenek. Ya Allah. Kebayang nggak? Dan dia itu memperkosa si nenek-nenek karena apa? Nenek-nenek itu rumahnya kebetulan jendelanya kebuka. Dia masuk di situ cuma ada si nenek-nenek doang, nggak peduli. Ya. Nah, posisi lemah kan? Gitu. Nah, tapi kalau kita pergi ke Eropa misalnya, di sana pada pakai bikini. Iya. Biasa aja orang, nggak diperkosa. Kenapa? Karena galak. Ceweknya galak, mau digodain sedikit udah apa lo gitu. Iya, benar. Nah, jadi yang paling penting itu. Jadi kembali pada pertanyaan kamu tadi, bukan perkara bajunya. Kembali kepada bagaimana kita memposisikan diri kita. Kalau kita kelihatan lemah, kelihatan takut, kelihatan gampang dikuasai gitu ya. Nah, kita jadi sasaran empuk. Tapi kita pakai rok mini, tapi kita galak, tapi fierce. Sudah tahu. Ya kayak Sisi gitu lah ya. Apa lo lihat-lihat gitu. Takut ya. Pergi dia ya. Dia pergi biasanya. Pergi dia. Gitu. Tapi juga jangan salah. Kita juga tidak boleh menempatkan diri kita dalam posisi di mana kita bisa jadi korban. Misalnya apa? Malam-malam naik angkot sendirian gitu ya. Itu bisa jadi korban loh. Kalau kita cuma sendirian katakanlah gitu. Nah, atau walaupun pakai itu kan pernah ada kasusnya. Di Indonesia pernah ada kasus pemerkosaan terhadap seorang perempuan pakai jilbab, pakai pakaian tertutup jadi korban pemerkosaan di angkot. Dia pergi sendiri malam-malam. Gitu. Nah, kalau kita jalan di gang misalnya malam-malam sendiri, jangan lakukan itu juga. Ajak temen. Karena kita bisa berpotensi jadi sasaran. Kalau ada orang gila lewat gitu. Gitu. Bukan perkara bajunya lagi-lagi. Iya sih. Gitu. Bayan, aku tuh berarti ngeliatnya gini, kalau misalkan orang ini tadi ya soal dia takut nggak speak up dan ternyata ini ada pengaruh relasi kuasa, dominasi. Berarti kalau misalkan orang ini juga nggak speak up cepat gitu ya, potensi dia akan diperkosa lagi sama orang yang sama juga ada dong. Bisa berarti. saja. Oh mau tuh gitu. Iya, nggak apa-apa, sangat gitu. bisa. Dia mau, dia nerima kok. Dan di dalam kasus yang di Pati itu kan ada yang sampai beberapa kali. Karena dia nggak menolak. Tuh. Dirasa tidak menolak. Dia gitu. tidak menolak. Oh ya ampun, serem banget. Itu. Nah, kita juga perlu mengedukasi masyarakat untuk juga tidak menormalisasi pelecehan dalam bentuk apapun. Nggak perlu harus sampai ke perkosaan ya. Pelecehan verbal pun nggak boleh diterima. Misalnya cewek lewat tweet gitu, catcall segala macam, itu nggak boleh. Nggak boleh, itu sudah pelecehan verbal. Misalnya apalah gitu ya, ininya gede banget sih gitu. Itu sudah kekerasan verbal. Itu nggak boleh diterima dan tidak boleh dinormalisasi. Dalam lingkungan yang menormalisasi hal semacam ini, kemudian terjadi adalah ketika dia pakai rok mini, ini bisa menjadi alasan seolah-olah untuk melecehkan dia. Jadi alasan kan? Iya. Itu. Aduh serem banget ya. Ternyata tuh kalau ya ininya ini ya, apa yang tadi kayak besar. Iya, apalah gitu. Itu jangan dianggap sebagai validasi ya, kawan-kawan perempuan-perempuanku itu adalah pelecehan. Oke, gitu. Iya. Itu. Bayangkan kalau posisinya diubah. Ada laki-laki lewat terus
Di catcalling kan juga nggak nyaman. Iya sih, Kan disamperin gitu. jangan-jangan. Iya. Agak serem Nah, ya. terus tadi itu ya korban pemerkosaan laki-laki itu juga banyak. Anak-anak yang kemudian tidak berani speak up itu juga banyak banget. Oleh perempuan dan laki-laki pemerkosaan Iya, terjadi. oleh perempuan pernah terjadi kok. Jadi laki-laki diperkosa oleh perempuan. Banyak. Ada kasus-kasusnya. Di Indonesia ada kejadian, di luar negeri, di Afrika aja ada kejadian gitu. Di Afrika itu saya yang pernah baca di kasus itu, di suku atau di komunitas tertentu itu, ada kepercayaan bahwa sperma laki-laki itu bisa menjadi kayak semacam obat kuat untuk apalah gitu. Jadi laki-lakinya kemudian dibawa ke gurun atau apa lalu diperkosa untuk supaya mendapatkan itu. Iya. Kan gila, kasihan banget dong. Iya. Memang ini sapi. Iya benar. Itu kan kasihan gitu. Nah, tapi bahwa kasus-kasus macam ini terjadi. Nah, dalam masyarakat yang memandang hal-hal seperti ini normal, yang terjadi adalah kita malah ketawa. Iya. Ya kan? Kenapa? Lucu. Ya kan nggak lucu. Iya, Coba kamu jadi korbannya. Ya, it's not funny at all jadinya. Gitu. Nah, ini kan udah pelecehan dan perkosaan gitu. Nah, ini yang harus kita benahi ini banyak. Supaya nggak ada lagi kasus-kasus seperti yang terjadi di Pati. Kasihan banget. Mbak Yen, tapi kita bicara kekerasan nih kan, tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa pesantren juga ternyata kan yang bagus dan yang on the track ya tadi tentunya ada masih menjadi tempat kita menaruhkan calon-calon generasi ke depan. Iya. Oleh karena itu aku akan meminta Mbak Yen untuk memain game lagi. Main game lagi? Iya, Mbak Yen approve atau enggak dulu, ya kan? Yang pertama, hidup di pesantren lebih banyak membentuk karakter daripada nilai akademik. Tidak setuju? Atau... Memang sih, iya sih. Setuju? Iya, memang lebih penekanannya ke karakter sih. Karakter ya? Lebih banyak. Karakter lebih banyak. Dibandingkan akademik, tapi akademik juga penting juga. Apalagi kalau yang lulusan pesantren mau masuk ke sekolah negeri misalnya, atau mau lanjutin pendidikan di universitas bergengsi misalnya, akademik tetap penting. Terpenting ya? Iya, dan banyak yang sekolah juga di sekolah umum loh. Iya benar. Gitu. Kalau yang kedua nih, menjadi santri. Nah, ini stigma lagi atau persepsi publik nih. Sering dianggap kuno atau kurang gaul loh. Nah, itu setuju atau tidak setuju? Nggak juga, apalagi zaman globalisasi begini. Bener, aku anak pesantren gaul. Tidak setuju. Tidak setuju. Oke. Mantap. Terus yang ketiga, tidur abis subuh untuk anak pesantren. Gak ada waktu, harus ngaji, harus nyetor. Kita harus belajar. Hafalan dan lain sebagainya. Iya, harus belajar. Itu harus kita contoh ya, Mbak Yen, dari anak pesantren. Jangan tidur lagi. Ada muhadasah, ada macam-macam lah. Ada forum-forum diskusi, forum ya ngaji, belajar gitu. Jadi enggak ya? Enggak. Teman di pondok sering dianggap menjadi keluarga kedua. Pastilah, karena kan interaksinya hampir 24 jam sehari. Iya ya. Ya bareng berdua, otomatis lah kayak di militer, di polisi gitu kan. Ya pasti akan tercipta jiwa korsanya, tercipta. Ada rasa saling semenanggungan juga gitu. Apalagi kalau lurah pondoknya galak, misalnya kayak gitu-gitu lah. Gitu. Jadi ada menyatulah hatinya jadinya. Ada kesamaan spirit bersama gitu ya. Terakhir Mbak Yen, nih guru posisinya sama penting dengan orang tua. Orang tua pasti lebih utama di mana-mana di agama ya pasti utama. Dan terutama ibu lebih utama gitu ya. Ini kan kata Nabi. Tapi guru itu posisinya sangat-sangat terhormat. Sangat-sangat terhormat. Nah, cuma yang harus diingat adalah guru yang seperti apa. Kalau guru yang mengajar kepada kebaikan, itu kita berhutang budi kepada beliau karena mengajarkan ilmu kepada kita dan kita berharap ilmunya itu akan jadi ilmu yang barokah gitu ya, ilmu yang manfaat. Kan doa kita begitu biasanya. Tapi kalau guru yang mengajarkan maksiat, udah langsung tetot. Udah, gitu. Mbak Yen, ini seru banget kita ngobrol, cuman ini menjadi penting orang tua di luar sana untuk tahu. Yang pertama, sebelum mereka menitipkan anak mereka ke pesantren, itu yang pertama. Yang kedua, mau dong Mbak Yen kasih pesan buat, mungkin di luar sana kan tadi jenis-jenis kekerasan itu ternyata banyak. Cuman kan tadi takut dijudge ketika dia speak up dan sebagainya. Boleh dong Mbak Yen dikasih sedikit advice atau membangkitkan nih teman-teman di luar sana supaya jangan takut speak up. Jangan takut, karena ketika kalian speak up, kalian menyelamatkan banyak calon-calon korban berikutnya. Dan orang yang berani speak up itu sesungguhnya orang yang sangat luar biasa, dia pahlawan.
ya. Dan dia orang yang bisa berani mengubah rasa sakit dirinya menjadi alat untuk melindungi orang lain. Itu luar biasa sekali. Ya, jadi saya berharap sekali siapapun korban kekerasan seksual di luar sana jangan takut akan stigma. Kalian tidak berdosa, kalian tidak ternoda, kalian tidak punya aib, kalian adalah korban. Dan kejahatan harus ditindak tegas. Nah, jadi berani ya. Kita selamatkan calon-calon korban lainnya supaya tidak mengalami hal yang seperti pernah terjadi pada kalian. Benar, tetap semangat dan berani speak up. Untuk orang tua Mbak Yan ada nggak buat yang mau Orang tua juga. Orang tua harus menyediakan ruang aman untuk anaknya. Ketika anak bicara kepada orang tua, apapun itu dengarkan, jangan dikesampingkan, ya. Apalagi hanya karena jangan sampai kemudian keluarga jadi tercemar. Aduh. Masa depan anak kita itu jauh lebih penting, ya. Kalau kita betul-betul sayang pada anak kita, lindungi dia. Justru bantu dia, bawa dia ke polisi. Benar. Nah, anak harus kita cintai secara apa adanya. Anak mungkin saja berbuat kesalahan, ya. Tetapi membuat kesalahan adalah bagian dari kehidupan kita. Tuhan saja menerima tobat kita, menerima maaf kita, ya kan, permintaan maaf kita gitu. Masa kita manusia kemudian mau nggak bisa nerima kalau ada orang lain melakukan kesalahan gitu ya. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa orang tua harus menjadi pelindung utama anaknya. Itu yang paling penting. Benar. Dengarkan anak. Benar, itu dia. Dari yang emosional jiwa jadi tegar ya. Nah, itu dia podcast kita yang episode pertama nih. Saya yakin pasti teman-teman yang ngedenger di luar sana nih jadi pengen curhat jangan-jangan sama Mbak Yan. Nanti mungkin boleh DM ya, DM tanya. Karena nama podcast kita aja tanya Mbak Yan ya. Jadi boleh bertanya tentunya. Jadi ada satu ya sih tuh, yang kalau dari statistik gitu ya, yang berpotensi akan menjadi korban ke depan. Itu anak dari keluarga broken home. Oke. Itu sangat berpotensi untuk dimanipulasi. Dan bisa menjadi korban kekerasan seksual. Jadi kalau kita lihat ada teman kita yang mungkin seperti itu, kita coba lindungi dia. Kita sediakan ruang aman untuk teman kita itu. Bener banget, itu dia, kita kasih safe space seperti podcast ini. Teman-teman boleh bertanya apapun karena ini safe space-nya teman-teman juga untuk bisa tanya-tanya bareng Mbak Yan. Kita akan ketemu di episode selanjutnya tentunya dengan tema-tema topik yang lebih-lebih menyentuh hati kalian semua. Selamat siang, sampai jumpa dan dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.